Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati bersama lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwo Katun, yang kali ini telah memasuki episode yang ke-19 dengan judul Amangku Bumi. Saudara, di episode yang lalu diceritakan betapa kagetnya pemimpin Giri Kedaton yang tak lain dan tak bukan adalah cucu dari Sunan Giri yang bernama Sunan Mas Ratu Pratikal atau lebih terkenal dengan sebutan Sunan Giri Prapet. Ketika mendengar kabar dari sahabatnya putra Sunan Kanjeng Kalijaga yang berkunjung di Giri Kedaton, yaitu Sunan Muria, yang mengabarkan bahwa Raden Bagus Mukmin atau Sunan Prawata menolak untuk dilantik menjadi Sultan keempat Keraton Demak Bintong. Sejak awal sebenarnya dia telah menyampaikan sebuah penolakan. Sunan Muria mencoba memberikan penjelasan dan Sunan Giri pun mendengarkan penuh perhatian. Dan lanjut, Sunan Muria pun menyampaikan kepada sahabatnya tersebut bahwa Mukmin telah menolak menjadi pengganti Sultan Trenggono, dan itu sudah berulang disampaikan kepada Romo Kalijogo. Namun entah bagaimana ceritanya, kemudian dia luluh dan menerima pencalonan kita bertiga. Sementara Sunan Giri mengenang kesepakatan mereka bertiga ketika memajukan Raden Bagus Mukmin menjadi Sultan. Pasca wafatnya Sultan Demak Bintoro ketiga, yaitu Sultan Trenggono atau ayah Bagus Mukmin sendiri, kesepakatan yang dibuat dengan Sunan Muria untuk mendukung calon dari Sunan Kalijogo, ketiganya tak setuju dengan calon yang diajukan Sunan Kudus dan Sunan Gunung Jati, yaitu Adipati Jipang Panulan Haryo Penangsang, untuk menjadi Sultan Demak keempat. Kendatipun Haryo Penangsang adalah terah langsung dari Pangeran Sekar Sedolepen, yang tak lain dan tak bukan adalah kakak dari Sultan Trenggono atau ayah Bagus Mukmin.
Sesungguhnya pada waktu musyawarah penetapan, ia telah bertekad untuk menyampaikan kebenaran yang sebelumnya sudah disampaikan kepada Romo Kudus. Mukmin menganggap beliaulah yang akan menyampaikan hasil musyawarah waliul amri. Tapi entah mengapa katanya mulutnya sulit digerakkan dan tak bisa untuk berbicara. Maka sepanjang pertemuan ia hanya bisa terdiam. Ia seakan merasa bersalah telah turut mendukungnya, karena ternyata orang yang didukung justru keberatan dan tak mampu mengemban amanah yang sedemikian besar. Ulama Giri itu pun terkenang pada pendapatnya bahwa Demak membutuhkan seorang pemimpin yang kuat, seorang sultan yang mempunyai bahu yang kukuh, lengan yang kuat, dan kaki yang kukuh. Demak lebih terangkat sederajat dengan kesultanan lain di seberang lautan. Lengan yang kuat untuk merangkul lebih luas bagi wilayah-wilayah di Kepulauan Nusantara untuk bergabung dengan Demak, dan kaki yang kukuh yang mampu terus menjaga ketentraman tanah Jawa dengan keyakinan Islam sebagai kekuatan. Sunan Giri pun bertafakur. Sepertinya harapan untuk itu makin sulit, karena sultan yang terpilih pun telah menolak untuk dilantik. Ada kesenduan yang terpancar dari ucapannya. Sunan Muria melihat perubahan aroma wajah sahabatnya, tapi bagaimanapun Demak harus tetap mempunyai seorang sultan. Harus Mas Pratikal, Demak harus memiliki sultan, kata Sunan Muria. Sementara Sunan Giri membalasnya dengan anggukan, dan keduanya sepakat tak boleh sebuah kekuasaan tanpa kepemimpinan, apalagi sebuah kerajaan besar. Kesultanan Demak Bintoro yang telah mengikrarkan diri sebagai kekhalifahan Islam di tanah Jawa. Kemudian Sunan Muria pun berucap, Ija Kharaja salah satu Pisafarin Pal Sumirun Ahadau. Tegas Sunan Muria. Dalam sebuah perjalanan saja, ketika ada 3 orang musafir, kita diwajibkan mengangkat seorang pemimpin. Apalagi ini sebuah pemerintahan yang mengurusi ratusan ribu rakyat, maka mengangkat pemimpin sangat merupakan sebuah kewajiban. Sunan Giri pun menganggukkan kepalanya dengan mantap. Ia kemudian juga menceritakan tentang Bagus Mukmin yang meminta Waliul Amri untuk bermusyawarah lagi.
seakan menyatakan bahwa keputusan yang lalu dianggap tidak ada, dengan mengadakan musyawarah yang lebih lengkap, mengundang seluruh ulama dan para sahabat dengan pertimbangan yang matang untuk memikirkan bersama sosok yang pantas menggantikan dia. Dia tak bisa memaksakan diri dengan keadaannya sekarang. Jadi sebenarnya tidak menolak seandainya kesehatannya mendukung. Bagus Mukmin juga merasa bersalah ketika sebagai sultan tetapi tak memberikan apapun bagi Demak. Maka sebelum semua terjadi, dia ingin sosok terbaiklah yang memimpin. Itulah langkah terbaik bagi Demak ke depan. Penegasan Sunan Muria kepada Sunan Giri. Dan Sunan Giri pun tercenung. Sebetulnya masuk akal juga penolakan Raden Bagus Mukmin. Ia menolak bukan karena mengabaikan kepercayaan ulama dan amanat umat, melainkan keadaan yang membuatnya tak mampu mengembannya. Namun, sebagai orang yang telah turut memberikan keputusan, Sunan Giri merasa tak sepakat kalau Waliul Amri harus menggelar musyawarah lagi. Dan Sunan Giri pun berkata, sepertinya tak bijak kalau ulama harus mencabut kembali keputusannya. Apa kata umat nanti? Bukankah seharusnya Sabdo Brahmono Rojo sepisan kudu dadi tan kena pola wali, katanya. Sunan Muria kembali sepakat dengan pendapat sahabatnya tersebut, dan ia pun berkata, ia pun kemudian bertanya, lalu menurut Mas Pratikal apa yang harus kita lakukan? Kalau menggelar musyawarah kembali, sepertinya akan mencoreng muka sendiri, seolah keputusan yang sebelumnya kita ambil adalah salah. Namun kalau tidak menggelar musyawarah, orang yang telah ditetapkan telah benar-benar menolak, kata Sunan Muria. Sunan Giri menghela napas panjang seolah ada beban berat menyumpal di dadanya. Sementara sang tabung Sunan Muria melayangkan pandang ke langit di atas perbukitan. Ia melihat mendung menebal di atas langit Giri. Awan hitam bergumpalan di angkasa menutup mega yang biasanya terlihat indah berarah. Gelap sempurna langit siang itu seakan hujan akan turun dengan sangat lebat. Saya ada pemikiran, dan silahkan nanti disampaikan kepada Romo Kalijogo, ucap Sunan Giri tiba-tiba memecahkan keheningan. Apa itu Mas Pratikal? Cepat Sunan Muria bertanya.
Dan Sunan Giri pun melanjutkan, kalaupun mukmin tak bisa menjalankan tugas, harus diangkat seorang patih yang kuat. Patih inilah yang akan mendampingi dia bertugas sebagai wakil sultan, kata Sunan Giri. Sementara Sunan Muria mengangguk pelan dan berucap setengah bertanya kepada sahabatnya tersebut, mengangkat Amangkubumi seperti Gajah Mada yang menjadi pemegang keputusan Hayam Wuruk. Sunan Giri menjawab cepat, tepat, Mahapatih Amangkubumi. Keduanya saling diam, seolah sama-sama berpikir mencari orang yang tepat untuk diangkat sebagai patih Amangkubumi Kesultanan Demak. Tapi siapa orangnya, Mas Pratika? Tanya Sunan Muria. Sunan Giri tersenyum dan ia berkata dengan tegas, bagaimana kalau Penangsang yang menjadi patih Amangkubumi Kesultanan Pajak? Nah, saudara, sampai bertemu lanjutan kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tata Asmara di episode berikutnya. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.